Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari anak-anak sebelum pembelajaran doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Anak-anak, untuk kali ini pembelajarannya yaitu bab ke-8, akhlak terpuji, tolong menolong. Sebelum pembelajaran, mari bersama-sama menyimak daripada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yaitu 1. Melaksanakan sikap tolong menolong sebagai perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan yang kedua yaitu menunjukkan sikap tolong menolong dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, menerapkan sikap tolong menolong. Yang keempat, mengomunikasikan pengalaman dalam menerapkan sikap tolong menolong. Gambar yang pertama itu ada 2 siswa atau seorang anak. 2 anak itu yang pertama, 1 menghina, yang kedua anak itu menangis. Ini adalah perbuatan tercela atau terpuji. Gambar yang kedua itu adalah di lingkungan rumah. Ada seorang ayah, seorang ibu, kakak dan adik. Disebut juga keluarga inti. Kegiatan itu termasuk akhlak terpuji atau akhlak tercela. Tolong menolong artinya saling menolong atau saling memberi pertolongan. Orang yang suka menolong suatu saat pasti ditolong oleh Allah atau ditolong oleh orang lain bila menghadapi musibah ataupun kesulitan. Tolong menolong diperlukan dalam hal kebaikan dan takwa. Berarti tolong menolong dalam keburukan itu tidak boleh. Gambar yang pertama, ada seorang anak jatuh. Yang kedua, anak yang kedua itu sedang melakukan kegiatan apa? Itu adalah kegiatan menolong temannya yang sedang jatuh. Ciri-ciri orang memiliki sikap tolong menolong. 1. Memiliki hati yang halus. Halus di sini yaitu sopan dalam tingkah laku dan tidak tinggi hati, congkak dan sombong. Yang kedua, memiliki perasaan yang peka terhadap lingkungan di sekitar. Ia tidak saja mencintai dirinya sendiri dan keluarganya, tapi juga mencintai orang lain yang mendapat kesulitan. Ciri yang ketiga yaitu selalu memberikan pertolongan kepada orang lain. Pertolongan ini orang yang membutuhkan bantuan sekalipun tanpa diminta. Ciri yang keempat, setiap membantu didasari rasa ikhlas. Perasaan ikhlas dan tidak mengharapkan imbalan, tidak pamrih. Sekarang kita menuju ke hikmah bersikap tolong menolong. Mari bersama-sama menyimak apa itu hikmahnya dari sikap tolong menolong. Yang pertama, disenangi, dihormati, dan dikagumi semua orang. 2.
memiliki banyak sahabat dan saudara. 3. Orang yang suka menolong jika mengalami kesulitan, banyak yang membantu. Yang keempat, dicintai Allah, dimudahkan segala urusan oleh Allah, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberinya rezeki yang mengalir dari segala arah dan tak disangka-sangka. Akibat tidak memiliki sikap tolong-menolong. 1. Dianggap sebagai orang yang sombong, sehingga dijauhi banyak orang dan terkucilkan. Akibat yang kedua, apabila mengalami kesulitan, tidak ada yang mau membantu. Andaikan ada yang membantu karena terpaksa dan tidak ikhlas. Yang ketiga, berkah rezekinya dikurangi Allah, sehingga hidupnya tidak bisa tenang dan selalu gelisah. Yang keempat, hilangnya rasa kebersamaan di antara teman. Dari pembelajaran tolong-menolong, kita simpulkan: 1. Ciri-ciri orang yang memiliki sikap tolong-menolong. 2. Hikmah tolong-menolong. 3. Akibat tidak memiliki sikap tolong-menolong. Nah, anak-anak, sebelum kita beranjak ke berdiskusi, coba kita lihat contoh tolong-menolong yang ada di lingkungan kita. Misalkan, contoh tolong-menolong di lingkungan sekolah. Contoh tolong-menolong di lingkungan rumah. 3. Contoh tolong-menolong dalam kehidupan tetangga. Kita ambil contoh, misalkan tolong-menolong di dalam rumah. Kira-kira tolong-menolong dalam rumah apa saja? Misalnya, membantu ibu mencuci piring, mencuci baju, menyapu halaman, membersihkan tempat tidur. Nah, kalau membantu ayah bagaimana? Misalnya, membersihkan kebun atau membersihkan motor. Itu contoh di lingkungan keluarga atau di lingkungan rumah. Ayo kita tengok lagi. Kita cari contoh di lingkungan sekolah. Misalnya apa? Tolong menolong di lingkungan sekolah. Nah, meminjami potlot pas teman kalian tidak membawa. Terus menyapu, menolong menyapu bersama. Nah, itu adalah contoh tolong-menolong di sekolah. Terus contoh menolong yang ketiga yaitu apa? Contoh tolong-menolong di lingkungan tetangga. Tetangga adalah walaupun bukan keluarga, tetapi mereka adalah seseorang yang hidup berdekatan. Makanya tetangga adalah sangat penting. Untuk itu kita harus hidup saling tolong-menolong. Satu misal, tetangga kita sedang kebakaran, maka kita pun akan menolongnya. Kemudian tetangga kita sedang sakit atau memerlukan mobilnya, maka dengan ikhlas tanpa pamrih kita memberi pertolongan. Kira-kira sudah jelas belum anak-anak? Kalau sudah jelas, mari kita
menyimak lagi untuk berdiskusi. Nah, Bu Guru nanti kelompokkan 3 ya. Kelompok yang pertama berdiskusi tentang contoh orang yang memiliki sikap tolong-menolong. Nah, tadi Bu Guru sudah paparkan beberapa contoh. Nah, ini nanti kalian diskusikan bersama teman bagaimana sikapnya tolong-menolong. Nah, kelompok kedua berdiskusikan tentang hikmah bersikap tolong-menolong. Hikmahnya apa dalam tolong-menolong itu dalam kehidupan sehari-hari tentunya. Yang ketiga, kelompok ketiga berdiskusi tentang contoh akibat tidak memiliki sikap tolong-menolong. Nah, akibatnya bagaimana dengan tidak memiliki sikap tolong-menolong? Bagaimana? Sudah jelas ya? Kalau sudah jelas, latihan. Ayo berlatih. Soal yang pertama, Ayu berbeda dengan Bayu. Ayu mendapatkan musibah. Ayu membutuhkan bantuan. Apa yang patut dilakukan Bayu? Ini adalah contoh bentuk pilihan ganda. A. Karena berbeda agama, Bayu tidak usah membantu. B. Walaupun beda agama, Bayu sebaiknya membantu Ayu. C. Bayu menyuruh teman seagama Ayu agar membantu Ayu. Soal yang kedua, Ayu menangis, sedih karena neneknya meninggal. Sebagai teman, apa yang sebaiknya dilakukan Ayu? A. Menyatukan, turut bersedih, dan menghibur Ayu. B. Memarahi Ayu, sebab Ayu cengeng. C. Tidak usah berteman dengan Ayu. Yang ketiga, Ayah Andi melihat kucing tercebur di selokan. Lalu Andi menolongnya. Perbuatan Andi adalah perbuatan yang baik. Karena A. Menolong hewan akan dipuji orang. B. Hewan juga adalah ciptaan Tuhan. C. Hewan dapat membawa keberuntungan. Nanti kalian pilih A, B, atau C yang kalian itu anggap benar. Paham ya? Nah, kalau sudah paham, silakan kerjakan. Jangan tergesa-gesa. Dan yang terpenting adalah kalian mengerjakan yang lebih mudah terlebih dulu. Setelah mengerjakan, nanti LKPD-nya dikumpulkan di sini. Perwakilan dari ketua rombongan belajarnya ya. Kiranya hanya ini yang dapat Bu Guru sampaikan. Apabila ada kata-kata salah, mohon Bu Guru dimaafkan. Dan harapan Ibu, kalian selalu dan senantiasa taat kepada Allah, berbakti kepada orang tua, dan setelah pembelajaran ini kalian mendapatkan pembelajaran, kedisiplinan, kesopanan, tanggung jawab. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Bu Guru akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.